Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang asidhu wal kidbu. Asidhu utawi iku nerangake temen. Asidhu utawi iku nerangake temen wal kidbu lan kula. Asidhu utawi iku nerangake temen wa yo kisid. Wa yo sidhu iku itu al-ikhbaru menehi kabar. Iku al-ikhbaru menehi kabar bima kelawan barang. Yuto nyaun kang nyocoki omongan. Yuto nyaun kang nyocoki omongan alwan kiain kejadian. Alwan kiain kejadian. Walkan ibu kami doro. Walkan ibu kami doro. Bukan yogati. Bukan yogati ambil baru kami. Ibu ambil baru ini kabar. Ibu ambil baru ini kabar. Bima kelawan barang. Bima kelawan barang layu to itu kan nyocok, kan orang nyocoki omongan gunting wakil wa asbab siti utawi sebab-sebab teman wa asbab siti utawi sebab-sebab teman itu al-akhiru akal berarti tentang wan itu lan duweni mur'ah li'anna al-aqla sa'id kronos dunia akal iku yudrikul nemu apa akal manfaat sediki ing kemanfaatane sedik wama dharatin kidhilan kemelaratane fala ya mongko ora lindo sapa ibu wong kang duweni akal al-madharata ing kelaratan pada sima mongko netepi sapa sahib
asidqa ing temen wali annadina lan krana sedune agama wali annadina lan krana sedune agama iku yakmuru perintah bisidqi kelawan temen wayan halan nyegah sapa alladzina wayan halan nyegah sapa alladzina ala dzikrihi saking sekali asidik ala dzikrihi saking sekali asidik wa kadzalika lan hale kaya mengkono-mengkono sahibul mawiyatan sahibul mawiyatan layar durari bersama sahib linasihi maring amali ila sidqa angin kesoko ila sidqa angin kesoko lihat awal studio sakit iku yang nupri sapa sahib at-tahalliyya ing mahes-mahesi awak tahalliyya ing mahes-mahesi awak bijamilil hisol kelawan bagusi biro-biro tingkah bijamilil hisol kelawan bagusi biro-biro tingkah wala jamalan ora ono kebagusan iku maujud wala jamalan ora ono kebagusan iku maujud lan ora ono kebagusan iku maujud fil kidbi ing dalem kegorohan fil kidbi ing dalem kegorohan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalian ringkas sendiri saja ya, apa tidak usah mengartikan secara detailnya. Jujur dan berbohong. Jujur dan berbohong. Jujur adalah huwal ikhbaru bima yutabi'ul waqi', memberikan kabar sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan keadaannya. Sedangkan berbohong adalah memberikan kabar yang tidak sesuai dengan keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Wa asbabus sidq, dan sebabnya jujur adalah orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai agama, dan orang yang mempunyai budi pekerti atau akal sehat. Li'anna al-aqla yudrik manfa'at as-sidq, karena sesungguhnya akal ini itu pasti akan menemukan manfaat dari kejujuran. Wa madharatal kadzib, dan akan susah dengan kebohongan.
fala yarda sahibuhu madharatu fadlati siddiq. Maka orang-orang tidak akan bisa menerima akal yang di situ. Orang-orang yang berakal tidak akan bisa menerima kejelekan dari orang yang buruk, orang yang berbohong, kecuali dia jujur. Dan karena sesungguhnya agama Islam memerintahkan kita untuk jujur. Wali an-dina ya'muru bisidqi. Dan karena sesungguhnya agama Islam menyuruh kita untuk jujur. Wa yanha 'an diddihi, dan mencegah sebaliknya. Sebaliknya. Wa kadzalika sahibul muru'ah. Maka dari itu orang yang berakal la yarda li nafsihi ila siddiq, tidak akan ridho terhadap dirinya kecuali berbuat jujur. Li'annahu yatlubu tahalliyya bijamilis hisab. Karena sesungguhnya kita itu mencari perhiasan, mencari perhiasan dari kebaikan tingkah laku. Wala jamala fil kidhib, bukan kebaikan dari berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas satu sedikit. Siddiq adalah menyampaikan kabar sesuai dengan kejadian dan keadaan yang sebenarnya. Jadi seandainya ada orang yang menyampaikan kejadian dan keadaan itu dengan sebenarnya, disebut siddiq atau jujur. Dalam dunia Islam, dalam dunia yang peradaban Islam, orang yang mendapatkan gelar as-siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, yang selalu memberikan kesaksian yang menguatkan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terus wal kadzib, berbohong adalah menyampaikan kabar yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebaliknya, jadi ada beberapa nabi palsu yang di situ dicap, seperti Musailamah al-kadzab. Kenapa al-kadzab? Karena berbohong. Jadi al-kadzab, al-kadzib, kalau ada orang yang di situ suka berbohong, ya kadzab nih. Al-kadzab, Sodrun al-kadzab. Ada suka berbohong, ya. Suka berbohong. Orang yang suka berbohong, al-kadzab. Biman la yadiu wa asbabus siddiq, dan orang yang suka orang yang suka jujur itu akalnya sehat. Sehat. Kenapa sehat? Karena di situ akal, agama, dan akhlaknya dipakai. Orang yang jujur itu biasanya memakai agama. Orang yang jujur itu memakai hati, memakai akhlak. Orang yang jujur itu memakai akhlak, memakai agama. Tapi sedangkan orang yang tidak jujur itu biasanya hanya memakai nafsunya sendiri. Li'annal aqlu yudrikul manfa'ata sidqi.
Karena akal ini akan mencari sendiri kemanfaatan dari jujur. Larang saya. Tulanane nang jaba ora apa-apa kan. Tulanane nang jaba. Nah, karena tulanane nang kamar gak apa. Sing tulit-tulit apa jenenge nek nang apa kae robot-robotanmu nak mebur piye ngono. Ana dicel nang jaba sik tulanane sik. Ya, nggih ngaji sik. Wa madharatul kadzib, dan akal yang sehat itu tidak akan menerima kebohongan. Akal yang sehat tidak akan menerima kebohongan. Sedangkan akal yang sehat, akal yang di situ dengan agama, akal yang dengan akhlak itu pasti akan menolak kebohongan. Fala yardha sahibuhul muwadharatul falyazimu fisidik. Kita tidak akan pernah menerima orang lain itu berbohong. Kita tidak akan pernah menerima kita itu berbohong atau orang lain berbohong. Ada orang berbohong. Karena kita tahu. Ada Mbah Yai itu tahu ketika melihat kita itu berbohong. Pernah dengar ada seorang ustadz, ada seorang alim ulama yang mereka baru melihat sudah tahu ini kamu ini berbohong ini. Ada enggak? Tidak pernah dengar. Berarti tidak tahu soal Mbah Yai. Memang seperti itu ada. Para nabi sebenarnya tahu, tapi mereka tidak menyampaikan. Jadi ada yang berbohong, ada yang di situ ketahuan kebohongannya. Maka hati-hati. Jadi jangan sampai kita suka berbohong. Ya annal aqla yudriku man fasidi. Wa ma dzargidib fala yadhu sahibu li nafsi. Maka jangan pernah kita melakukan kebohongan, karena hati kita, badan kita sebenarnya tidak menerima kebohongan itu. Wali annad-dina ya'muru bisidqi. Sesungguhnya agama ini memerintahkan untuk berkata jujur. Wa yanha 'an dhiddihi, dan mencegah dari perbuatan yang sebaliknya, yaitu berbohong. Wa kadzalika sahibul muru'ah la yardha li nafsi ila sidqi. Maka dari itu orang yang berakal, orang yang mempunyai akal, orang yang mempunyai agama, orang yang berakhlakul karimah, dia akan menerima kebaikan dari jujur dan menolak kejelekan dari kebohongan. Li'annahu yatlubul tahalliyah bijamil hisab. Karena sesungguhnya kita mencari perhiasan dari kebaikan perbuatan tingkah laku kita. Wala jamala fil kidib. Bukan kita mencari perhiasan dari berbohong. Ada orang berbohong. Contohnya apa? Orang berbohong tapi dari kelihatannya baik gitu. Pakai baju, pakai becis, komplit api, mangkat nang musola. Ternyata sampai di musola tidak melakukan apa-apa. Hanya pengen pamer tok, aku ki lho mangkat nang musola. Dia berbohong dengan dirinya sendiri dan orang lain supaya dilihat dia baik. Ada orang berpakaian kunyel biasa, pakaiannya tidak begitu bagus-bagus amat, tapi dia sering ke musola. Mungkin di musola atau di masjid dia hanya ketoknya nyapu tok, tapi ternyata di sela-sela orang tidak melihat dia melakukan sholat sunnah yang sangat luar biasa banyaknya. Ini juga bisa dikatakan dia ini tidak berbohong.
Tapi sebaliknya ada orang yang di situ pakai baju bagus, pakai ini bagus, pakai itu bagus, dia bersikap seolah-olah dia alim, tapi ternyata sebaliknya dia berbohong. Ini hati-hati, jangan sampai kita mempunyai sifat yang seperti itu. Kita harus hilangkan sifat-sifat seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiap iki suara di halus-halus ya. Tapi ternyata di situ tidak ada kejujuran dari hatinya sendiri dari apa yang dia lakukan. Alhamdulillah, kita sudah berbohong kepada diri kita, begitu pula kepada orang lain. Tapi ingat, kita tidak akan bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu akan dihisab oleh Allah. Oke, hati-hati, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya, nah ini doanya untuk teman-teman pahlawan devisa dari Taiwan, famili 0313. Ini ikut ngaji juga beliau ibu-ibu yang ada di Taiwan. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terus ini Kang Nanda punya Kang Ali orang Taiwan, iya kan? Nah Taiwan dah. Nah, beliau di sana juga mencari ilmu serta ngiras-ngirus juga belajar dan lain-lain. Semoga aktivitas di sana juga sehat, aman. Sulaiman mendapatkan rezeki yang manfaat, berkah melimpah bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna 'ala la asrafna fadub 'alaina tawbatan silli bil hawba wasrana urati wa amin irati wa bil walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril hilani wa kulli di mahabba asabba wal muslimina ajma'in rabbi isma'fan dan wujudan manala bikti sahbi minna bil mustafa rasulina rabbi kulli suri sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi hadal habi wa alihi wa sahbihi falhamdulillahi fil badi wa danahi walhamdulillahi fil badi wa danahi sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.